Hai sobat, gue Angli Story. Gue mau cerita tentang kisah yang terjadi di masa lampau. Ya mungkin sebagian dari kita belum dengar, tapi mungkin juga sebagian dari kita sudah pernah dengar. Kalau sudah pernah dengar, kalian komen di bawah. Kalau belum pernah dengar, kalian juga komen di bawah. Oke, simak yang pertama. Penculikan Elisabeth Fritzl tahun 1984. Sudah lahir atau belum? Waktu itu, si Joseph Fritzl meminta anaknya yang bernama Elisabeth Fritzl untuk membawakan pintu ke gudang bawah tanah rumahnya. Elisabeth tidak berpikiran buruk. Namun, pada saat Elisabeth memegang pintu itu, si ayah menguncinya dari luar. Saat itu, umur Elisabeth 18 tahun, ibunya Rosemary menghubungi polisi karena anaknya tidak pulang. Namun beberapa bulan kemudian, Joseph, sang ayah, datang ke kantor polisi dengan membawakan surat yang ditulis tangan oleh Elisabeth yang menyatakan kalau ia dalam keadaan baik-baik saja dan ia pergi bersama temannya untuk ikut ritual keagamaan. Pada awalnya, Elisabeth dirantai ke dinding, namun tak berapa lama ia pun dilepas agar ayahnya bisa leluasa untuk melakukan hal yang selama dalam tahanan itu, Elisabeth dibiarkan di dalam kegelapan total selama beberapa hari. Ia akan disetrum dan diracun jika ia mencoba melarikan diri. Hal yang sama yang akan terjadi pada anak-anaknya Elisabeth jika mereka mencoba untuk kabur. Ya, benar, Elisabeth hamil berkali-kali. Bahkan ia sampai hamil 8 kali. Namun pada kehamilan yang pertama ia keguguran dan ia berhasil melahirkan 7 kali. 3 anaknya dirawat oleh Rosemary yang ditaruh begitu saja di depan pintu rumahnya. 1 anak meninggal dunia beberapa hari setelah ia lahir di tangan Joseph yang kemudian ia kremasi, dan 3 anak lagi dirawat sendiri oleh Elisabeth karena Rosemary sudah kewalahan. Suatu ketika salah satu anaknya yang berusia 18 tahun sakit dan butuh pertolongan medis dengan segera. Elisabeth pun akhirnya keluar dari tempat itu setelah 24 tahun lamanya. Waktu itu adalah tahun 2008. Maka Joseph ditangkap dan diadili untuk kasus pemerkosaan dan penculikan atas anaknya sendiri. Umur Joseph pada saat diadili adalah 74 tahun. Bagaimana ya dia bisa melakukan kekejian ini terhadap anaknya sendiri? Cerita kedua, Raja Pulau Clipperton 1917. Pulau Clipperton itu dinamakan dari John Clipperton. Dia adalah seorang bajak laut yang aslinya dari Inggris, terkenal di sekitar abad ke-18. John Clipperton sendiri sudah berlayar kemana-mana, bahkan termasuk ke Batavia, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Sebelum akhirnya ia berlayar ke Irlandia pada tahun 1722, dan ia pun meninggal seminggu kemudian. Pulau Clipperton ini terletak di pinggir pantai Meksiko, yang saat ini Clipperton ada di bawah pemerintahan Prancis. Pulau Clipperton ini memiliki luas hanya 6 km persegi. Kecil banget ya. Di tahun 1906, British Pacific Island Company mendirikan tempat itu sebagai pabrik guano. Guano itu adalah kotoran burung. Di tahun yang sama didirikan mercusuar di tempat itu. 1914 setidaknya ada 100 orang yang tinggal di situ, dan setiap 2 bulan sekali setidaknya datang kapal ke sana untuk membawa bahan makanan atau barang-barang lain kebutuhan orang-orang yang tinggal di pulau itu. Namun pada saat revolusi Meksiko, kapal pun berhenti datang dan orang-orang di sana memutuskan untuk meninggalkan pulau itu. Tahun 1917, penghuni pulau itu berkurang menjadi 1 laki-laki, 15 wanita, dan beberapa anak-anak. Ada seorang laki-laki yang bernama Victoriano Alvarez. Dia ini adalah penjaga mercusuar, namun karena dia cuma satu-satunya lelaki yang tinggal di pulau dengan banyak wanita, maka dia mendobatkan dirinya sebagai Raja Pulau Clipperton. Dia pun mulai semena-mena kepada para wanita itu. Dia memaksakan kehendaknya ke 5 wanita, dan wanita yang ke-6 berhasil sehingga di nasib Raja Pulau Clipperton yang pertama dan yang terakhir. Dan saat itu penghuni Pulau Clipperton tinggal 4 wanita dan 7 anak-anak.
Tak berapa lama kemudian datang kapal dari Amerika yang kemudian mereka memboyong semua para penghuni pulau itu kembali ke negaranya sehingga pulau itu tidak berpenghuni lagi sampai sekarang. Jadi itu pulau cuma buat penelitian saja sekarang ini. Wah, nggak kebayang ya kalau misalnya itu kapal nggak datang ke sana, bisa juga kali gitu ya. Bobby Dunbar, 1912. Agustus 1912, Bobby Dunbar bersama kedua orang tuanya yang bernama Percy dan Leslie Dunbar. Mereka ini aslinya tinggal di Louisiana. Pada suatu hari mereka memutuskan untuk memancing. Namun ternyata entah bagaimana ceritanya si Bobby hilang. Kedua orang tuanya pun melaporkan ke polisi untuk kejadian ini. Sayangnya tidak membuahkan hasil. Ada hadiah yang ditawarkan untuk membantu pencarian si Bobby Dunbar ini. Namun 8 bulan kemudian ada yang melihat Bobby di Mississippi. Dia ini sedang berjalan dengan seorang laki-laki. Polisi pun menangkap pria ini yang kemudian diketahui kalau namanya adalah William Kenwell Walters. Bobby pun bersatu dengan kedua orang tuanya. Namun tak berapa lama kemudian mereka menyadari, kok ini kayak bukan Bobby kita ya. Lalu Walters pun mengaku kalau nama anak itu sebenarnya Bruce Anderson. Dia bilang kalau dia itu, si Bruce ini adalah ponakannya. Tapi ternyata sebenarnya bukan. Jadi si Walters ini memang mau menculik Bruce. Akhirnya Walter pun dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara. Ada seorang wanita yang bernama Julia Anderson. Dia ini mengaku kalau dia adalah orang tua dari Bruce. Lalu selanjutnya si Bruce alias Bobby dibesarkan oleh keluarga Dunbar. Tahun 2004, salah satu relatif dari keluarga Julia Anderson itu memeriksakan dirinya untuk tes DNA. Dari sini akhirnya diketahui kalau si Bobby itu, ya dia itu memang Bruce. Dan berarti Bobby yang sebenarnya gak ada yang tahu dia itu kemana. Aku harap kamu suka dengan videoku ini. Mohon maaf untuk kesalahan kata. Dan jika kamu ada unek-unek atau kamu ada pertanyaan atau komentar apapun, kamu bisa ketik di bawah. Aku tunggu ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oh, nantikan juga video-videoku yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Stay safe!